Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Rabu 4 Februari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, saya ingatkan bahwa kita memiliki minggu perdagangan yang tidak biasa. Hari ini hari Rabu, dan hari ini adalah pra-non-farm payrolls. Ngomong-ngomong, inflasi di zona euro, cadangan minyak, besok ada keputusan suku bunga pound, suku bunga euro, serta konferensi pers dan ECB. Juga jumlah klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat, yang untuk saat ini masih tanpa Greenland. Dan pada hari Jumat akan diumumkan non-farm payrolls. Tapi seperti biasa, itu belum tentu pasti. Mari lihat apa saja yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo. Jadi kita akan mulai dengan harga emas, yang perlahan naik dari titik terendahnya. Pada tanggal 2 Februari, dengan selisih 68.000 poin. Atau biji, seperti yang banyak orang suka katakan. Instrumen tersebut telah dikoreksi dengan cukup baik. Perlu saya ingatkan bahwa dia pergi sedikit sebelum sampai ke bagian dukungan teknis. Namun, mereka yang membangun pola dengan benar, mereka melihat dari mana kita mulai naik. Tentu saja, jika instrumen ini naik, semua orang pasti ingin menjualnya. Saat ini, instrumen tersebut berada di atas level psikologis $5.000 untuk 1 troy ounce yang tidak semua orang pahami. Dan sekarang sudah mendekati level resistance teknis di 5.100. Semua orang bisa melihat level ini dengan jelas, dan semua yang akan menjual sekarang. Dan sayangnya, orang-orang seperti itu memang ada, mereka akan terkena stop loss di atas level ini. Dan saya pikir, akan ada tekanan pada stop loss para pembeli itu. Para penjual yang akan masuk di sini sebelum berita-berita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, jika Anda ingin menjual, mungkin sebaiknya dilakukan di atas level palsu ini, setidaknya di sisi kanan dari level tersebut. Sejauh ini saya belum melihat adanya level teknikal penting yang telah berhasil ditembus di sini. Level resistance berada jauh lebih tinggi, yakni di sekitar 5.290 atau bahkan mencapai 5.300. Dari sini, Anda bisa berandai-andai untuk posisi short. Skenario short kedua, Anda seharusnya ada di level sekitar 5.475 per troy ounce. Selama instrumen ini belum mencapai zona-zona tersebut, kita hanya mengamati saja. Ada fenomena yang sangat menarik kemarin saat pembukaan pada pembukaan sesi Asia. Sebenarnya sudah terjadi penembusan long yang cukup bagus, namun sayangnya tidak terlihat adanya pengujian ulang dan kita tidak diberi kesempatan untuk membeli di area tersebut. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Pada dasarnya, untuk saat ini, instrumen ini berada di luar zona minat kita, jadi saya tidak menyentuhnya. Begitu juga dengan euro-dolar. Perlahan-lahan mulai bangkit dari abu posisi short, di mana ia terjerumus setelah kejatuhan pada tanggal 32. Dari sudut pandang time frame 4, kita masih berada dalam tren short secara umum. Saya juga belum melihat setup menarik di sini. Dari sudut pandang sistem perburuan stop loss juga, semuanya masih lesu di sini. Suku bunga euro adalah peristiwa utama minggu ini, serta konferensi pers yang bisa membuat instrumen ini bergerak sangat liar dan memberikan sinyal yang sudah lama Anda tunggu. Pasangan pound dan dolar. Untuk pasangan ini juga ada keputusan suku bunga, dan juga pergerakan korektif yang sedang kita amati sekarang. Berbeda dengan euro-dolar, pada pound ada pembalikan ke arah short, meskipun itu tentu saja berlawanan dengan tren long secara umum. Namun, pembalikan itu ada, dan saya harus mencatatnya. Oleh karena itu, selama instrumen ini belum naik setidaknya 500 poin, saya rasa masih terlalu dini untuk menjualnya di sini.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Dolar Australia sedang berada di bawah tekanan. Ini mendesak. Kemarin, instrumen kami memang turun. Kami memperkirakan akan turun sedikit lebih rendah, tetapi yang menarik adalah zona penurunan panjang telah bertahan untuk saat ini. Artinya, instrumen tersebut setelah penurunan tajam di akhir pekan lalu, di awal pekan ini, telah naik. Dan untuk saat ini masih mempertahankan zona penurunan panjang, yang seharusnya kita tandai dengan warna hijau mencolok. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Di time frame kecil, kemarin saya mengamati dengan seksama, sempat masuk posisi short, dan setelah zona penurunan panjang bertahan, muncul inisiatif bullish dan harga mulai naik lagi, maka posisi short pun saya tutup, karena tren penurunan tidak berkembang, dan zona penurunan panjang ini tidak tertembus. Secara umum, rencana untuk penurunan masih ada. Perlu saya ingatkan bahwa platform di level 0,69 masih ada, tetapi lebih baik mengandalkan jeda pendek yang baru, yang belum. Dolar Kanadian. Dolar Kanadian, saya ingatkan bahwa tren grafik secara umum masih berlaku di sini. Saya percaya bahwa instrumen tersebut seharusnya gagal secara global dan memperbarui nilai yang sangat rendah. Loya masih berusia 22 tahun. Bagi yang masih ingat masa-masa itu, maka ketika muncul setup shot, kita harus memanfaatkannya. Saat ini, instrumen sedang menguji resistance teknikal, tetapi kita tidak dalam posisi yang baik untuk menjual di sini karena stop loss-nya akan sangat besar, di bawah 2.700. Saya tahu, hanya sedikit trader yang mau memasang stop loss sebesar itu. Jadi kita tunggu harga yang lebih baik untuk menjual, atau biarkan saja harganya turun lebih jauh. Dengan Instaforex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen adalah salah satu instrumen potensial untuk dijual oleh klien kami, zona break short-nya sedikit lebih tinggi. Saya ingatkan, instrumen ini jatuh bukan karena faktor lemah, melainkan karena penguatan yen yang terjadi setelah konferensi pers Bank of Japan. Dan hanya sedikit lagi menuju break short, hanya sekitar 1.000 poin, yang bagi instrumen ini bukanlah hal besar. Tentu saja, instrumen ini bisa turun sangat tajam, dan Anda bisa ikut serta dalam struktur 3 gelombang ini. Semakin baik harga yang Anda dapatkan, semakin baik pula rasio stop loss terhadap profit untuk Anda. Target shot pertama adalah pembaruan level terendah minggu lalu, dan target kedua adalah jarak besar 18.000 poin di level 139. Itu level terendah tahun 2024 dan 2025. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama Instaforex. Minyak. Dan setelah Trump mulai mengeluarkan pernyataan damai yang berkaitan erat dengan hal itu mengenai program nuklir Iran, dan secara umum, Iran kini mulai melakukan kontak. Pasar kita dibuka dengan gap ke bawah, dan sekarang bisa saja terbentuk gelombang ketiga penurunan setelah pernyataan dari Trump. Dan sebenarnya, tindakan Iran sendiri yang mulai melakukan kontak terkait kesepakatan nuklirnya tersebut. Jadi, kurang lebih begitu. Ada posisi short yang sedang kita pegang dengan hati-hati sekarang. Dan bagi mereka yang siap mengambil risiko atau rela kehilangan $3, kalian bisa mendapatkan, teman-teman, hingga $2,5 untuk penurunan. Dan mungkin, jika semuanya berjalan baik di antara mereka, kita akan melihat struktur 3 gelombang yang bagus ke bawah. Jika Anda memperluas ekstensi mendiang Antonio Fibonacci, semoga ia beristirahat dengan tenang, maka Anda bisa mencapainya. Bahkan hingga 160,
satu Fibonacci di level 57, hampir 58 dolar. Dan mengambil dari pasar bukan lagi 2,5, melainkan hampir 6 dolar. Minyak. Kira-kira seperti itulah cara Anda bisa memanfaatkan gap yang ada di depan Anda. Namun perlu saya ingatkan bahwa struktur jangka panjang secara keseluruhan untuk minyak juga masih dalam tahap penilaian. Wah, suasana hati Trump berubah-ubah seperti cuaca musim semi, tetapi bagaimanapun juga zona itu ada dan pekerjaan dapat dilakukan di sini. Namun perlu saya ingatkan bahwa untuk posisi short, resistensi panjang pertama adalah breakout panjang yang kita lihat di awal minggu ini. Jadi, kita terpaksa melakukannya. Perlu dicatat bahwa ini adalah zona yang berada di kisaran 62 dolar 30 sampai 40 sen, jadi potensi keuntungannya memang kecil. Dan dari situ, pertumbuhan bisa berlanjut jika, seperti yang Anda tahu, ada perubahan. Secara umum, ini adalah area yang cukup sempit, tetapi zona-zonanya saling berdekatan. Mengenai Bitcoin, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang analis, kita tidak akan menunjuk siapa orangnya. Instrumen ini telah menembus level teknikal penting di 74.400 dolar. Mengenai beberapa hal terkait kripto yang belum jelas, kemarin saya mencoba menjalankan skenario yang sedikit berbeda, tetapi instrumennya malah bergerak ke arah penurunan. Jadi, kita masih punya 3 area menarik di level 79.500 dolar, yaitu X. Ternyata itu tanggal 1 dan 2 Februari. Nah, saya memperkirakan bahwa instrumen ini, sebelum mengambil likuiditas besar, akan bergerak ke area tersebut. Kalau ini euro dolar, mungkin memang akan seperti itu, tapi ini Bitcoin, dan Bitcoin malah mengumpulkan dana dari stop loss besar. Namun, area ini juga masih ada, dan karena instrumen ini dibeli dengan agresif oleh orang Amerika, saya rasa sangat mungkin harganya bisa naik lagi. Perhatikan dengan sangat hati-hati terhadap skenario seperti ini. Di sini, Anda bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, bahkan tidak wajar. Teman-teman, Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.